Selamat datang kami ucapkan kepada Kepala Kantor Regional 2 Badan Kepegawaian Negara, Bapak Muhammad Ridwan, serta Bapak Kiai Haji Muhammad Zaki, selaku penceramah pada acara halal bihalal pagi hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum memulai acara pada pagi hari ini, kita akan kembali dengarkan bersama penampilan Hadrah Darul Hikmah DWP Kantek 2 BKN. Terima kasih, mohon tepuk tangan yang meriah untuk Hadrah Darul Hikmah DWP Kantek 2 BKN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Kantor Regional 2 Badan Kepegawaian Negara Surabaya, Bapak Muhammad Ridwan. Yang kami hormati Bapak Kiai Haji Muhammad Zaki selaku penceramah pada kegiatan pagi hari ini. Yang kami hormati Bapak Ibu pejabat administrator Kantor Regional 2 Badan Kepegawaian Negara Surabaya, serta Bapak Ibu pegawai Kantek 2 BKN Surabaya yang berbahagia. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul bersama pada pagi hari ini dalam acara Halal Bihalal Kantek 2 BKN Surabaya 2022. Seperti yang kita ketahui, dalam beberapa tahun terakhir silaturahmi secara langsung menjadi hal yang sangat sulit dan sangat terbatas dikarenakan pandemi COVID-19. Tapi alhamdulillah pada hari ini masih dalam suasana Idul Fitri 1443 Hijriah, kita semua masih mendapatkan kesempatan untuk kembali bersilaturahmi secara langsung dalam acara halal bihalal. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang kami hormati, memulai acara pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya kita akan simak bersama pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ustadz Zain. Kepada Ustadz Zain kami persilakan. A'udzu
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ومن يغفر الذنوب إلا الله ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا
ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Kiai Haji Dr. Muhammad Zaki, pengasuh pondok pesantren Mukmin Mandiri di Warung Sidoarjo. Ini pagi-pagi kami tadi sudah bicara tentang filosofi kopi, Pak. Beliau ini santri-santrinya memproduksi kopi yang dibawa dari Tulungagung. Jadi bukan sekedar santri, tapi santri-trainer. Dan beliau menggaji santrinya karena sudah membuat dengan produksi kopi yang diekspor sampai ke mana Pak? Dubai, ke Australia dan sebagainya. Saya langsung semangat karena sudah kurang lebih semingguan nggak ngopi pagi. Nah, sebelum saya lanjut, saya sangat bersyukur Bapak bisa hadir di sini di tengah-tengah kami yang akan memulai kegiatan secara penuh, dan untuk itu saya ucapkan terima kasih dan hormat kepada Bapak Ibu pejabat administrator, pengawas, subkoordinator, teman-teman sekalian yang berkenan hadir pada acara hari ini dan sekaligus memulai babak baru pelayanan PKN secara penuh, WFO semuanya 100%. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi Ustadz Zain sudah menyampaikan bahwa ayo kita lomba-lombaan yuk, usari'u ila maghfiratin min rabbikum, memohon ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Saya ingin menambahkan Ustadz Zain, yuk kita berlomba-lomba memberi pelayanan terbaik juga kepada customer kita, para ASN, PNS, P3K yang ada di wilayah kerja Surabaya, Kantor PKN Surabaya. Dan menjadi pelayan itu bukan sesuatu yang hina ya Ustadz ya. Bahkan Raja Saudi pun bergelar Khadimul Haramain, pelayan dua tempat suci, Mekah dan Madinah. Masjid kami, Pak Ustadz, Pak Kiai, itu juga namanya Al-Hikmah. Bahkan sampai tadi grup hadrohnya pun namanya Darul Hikmah. Nah, jadi we are born to serve. Teman-teman BKN ini adalah dilahirkan untuk melayani. Dan Bapak Ibu sekalian, saya ingin ingatkan 3 hal sebelum nanti Pak Ustadz gongnya ya. Pertama, agenda terdepan kita yang sudah di depan mata, akhir Mei atau awal Juni kita akan menyelenggarakan seleksi sekolah kedinasan, STAN, IPDN, Poltek SSN, Kementerian Perhubungan dan yang lain-lain. Nah, mohon Bapak Ibu bersiap juga staminanya dan yang lain-lain, karena mungkin bukan cuma di ruang ket bawah kita akan melakukan itu, tapi juga di tempat-tempat lain yang disediakan oleh Poltekpol, Poltekbang dan yang lain-lain ya. Pertama itu. Kemudian yang kedua, saya selaku Kakaknya sudah memerintahkan Kasubag Kepegawaian
untuk sama-sama kita melakukan pemetaan ulang terhadap kompetensi kualifikasi yang ada, dan mekanismenya bagaimana nanti akan disampaikan masing-masing kepada masing-masing. Prinsipnya masing-masing kita diminta untuk self assessment, muhasabatun nafsi, banyak Pak Kiai, menilai kompetensi dan kualifikasi diri. Itu tahap pertama. Nanti ada beberapa pertanyaan sekitar itu, mohon dijawab dengan sejujurnya, tidak melihat kanan kiri, karena Anda semua adalah distinct, berbeda. Kemudian tahap kedua, atasan Bapak Ibu akan juga melakukan penilaian yang sama kepada Bapak Ibu. Nah, nanti antara penilaian diri dan penilaian atasan itu nanti akan menjadi bahan untuk pengembangan kompetensi kita masing-masing. Jadi ada orang yang sudah mungkin tidak membutuhkan kompetensi, bukan pengembangan kompetensi yang ini, tetapi yang itu yang dibutuhkan, yang itu dan yang lain-lain. Sehingga nanti harapannya ketika akan melakukan pelayanan yang terbaik untuk customer kita, kita bisa melakukannya dengan sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi yang ada. Kemudian yang terakhir, Pak Kiai, Ustaz Zain, dan Bapak Ibu semua, ini 2 tahun ke depan ini adalah tahun-tahun hangat, panas mungkin. Ada pilkada, ada pilpres dan yang lain-lain. Saya ingin mengingatkan, selain tugas kita untuk menjaga netralitas ASN di wilayah kerja kita sendiri pun harus bisa menjaga netralitas. Jadi mohon medsosnya yang bijak. Kalau kira-kira ada sesuatu yang membuat kita tidak netral, mohon dijauhi. Bapak Ibu atasan, mohon dilihat dipantau medsos anak buahnya, termasuk WA ya, termasuk WA. Jangan sampai misalnya kita melakukan love, like, dislike, retweet dan yang lain-lain terhadap kandidat-kandidat itu. Dan 2 tahun ini Pak Ustadz adalah tahun yang aneh sebenarnya, karena akan ada 2 tahun di mana gubernur, bupati, wali kota itu dijabat bukan oleh pejabat yang sebenarnya, tetapi penjabat atau pelaksana tugas dan yang lain-lain. Akan ada 1,5 tahun, 2 tahun. Dimulai November nanti Pak Anies Baswedan, Gubernur Jawa Timur, turun digantikan pejabat eselon 1. Siapa itu tidak tahu. Kalau wali kota, bupati nanti eselon 2A yang atau pejabat tinggi Pratama yang akan menggantikan paling lama selama 2 tahun. Nah, ini yang mungkin akan berefek juga ke kita di tempatnya Bu Eris, pengadaan dan juga pensiun, karena PLT itu bisa tanda tangan apa tidak? SK misalnya, itu nanti akan jadi pensiun juga begitu di tempatnya Bu Eris juga ya, KP dan yang lain-lain juga akan begitu. Jadi ini mungkin perlu kita perhatikan dan kita angkat. Nanti tanggal 23 sampai 26 Kedeputian Mutasi akan mengadakan rapor di Malang kalau dulu ya. Kita nanti sampaikan beberapa hal yang kemungkinan akan menjadi kendala di dalam kita melayani. Saya kira itu dulu 3 pesan yang ingin saya sampaikan, dan atas nama pribadi dan keluarga saya memohon maaf lahir batin atas semua salah, khilaf, baik yang disengaja maupun tidak, kepada Bapak Ibu semua, terutama Bapak Ibu pejabat administrator. Dosa saya itu paling banyak pada Bapak Ibu pejabat administrator, dipanggil tidak mengenal waktu, di WA pagi, siang, sore, malam. Mudah-mudahan suami atau istrinya tidak cemburu ya. Suaminya itu.
Saya kira itu, dan terima kasih sekali lagi atas kehadiran Pak Kiai Zaki, Ustadz Z, dan terakhir saya ingin memberikan apresiasi sedikit-sedikitnya kepada tim Hadrah yang tadi sudah mempersembahkan 2 lagu yang membuat saya semangat. Tepuk tangan dong buat mereka. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sosok anak muda yang prospektif, cerdas, ikhlas, dan spiritual. Di tengah muka-muka tua umur sehat walafiat. Insyaallah Kanrek PKN, Kanrek 2 PKN Jawa Timur ini, Surabaya ini, insyaallah akan selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barokahnya kita silaturahim ini adalah kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan panjang umur, sehat walafiat, rezeki yang banyak dan berkah, keluarga kita makin sakinah mawaddah warahmah, putra-putri saleh salihah, hidup di dunia selalu terbimbing apapun, terbimbing al-quwwatul akliyahnya, al-quwwatul nafsiyahnya, maupun al-quwwatul amaliyah. Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pak Haji Ridwan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu usai Ramadan kumpulkan semua para sahabat Nabi, termasuk Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Ibnu Abbas, kemudian ada Ibnu Umar, putranya Sayyidina Umar. Subhanallah, dikumpulkan semua oleh Rasulullah SAW. Apa yang diwejangkan oleh Rasul ketika beliau kumpulkan kurang lebih hampir 214 sahabat terpilih, kira-kira seperti begini, dikumpulkan semua. Kalau istilah halal bihalal itu yang ada di Indonesia. Di luar negeri nggak ada halal bihalal, tapi silaturahim. Rasulullah pernah mengumpulkan semua itu, 2 hal yang dipesankan Nabi. Yang pertama adalah jadilah hidup itu bersejarah, membuat sejarah. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang kalau hidup tidak punya sejarah, jangan pernah hidup. Rasul tidak suka orang itu hanya sekedar hidup, menikmati fasilitas Tuhan, tetapi hidupnya tidak pernah membuat sejarah. Itu Rasul. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Buatlah sejarah. Sahabatku, buatlah sejarah. Usai Ramadan, buatlah sejarah, minimal sejarah untuk diri sendiri, keluarga. Kalau bisa kepada umatnya. Karena tugas manusia itu adalah khalifatan fil ardh, membangun, mengkonstruksi khalifah. Khalifah itu tidak hanya sekedar memimpin umat, tetapi menjadi khalifah pada dirinya sendiri. Itu Rasul. Makanya pada saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan satu, Rasulullah menyampaikan itu semua dalam suasana yang begitu riang, senyum, wajhun malihun, wajahnya selalu senyum. Hari ini dikumpulkan semua oleh Pak Haji Ridwan di tengah muka-muka barokah kami. Semuanya tersenyum. Nabi mengajarkan wajhun malihun, ya, wajahnya yang selalu tersenyum. Orang senyum itu adalah sehat. Tapi kalau orang itu hidupnya tidak pernah tersenyum, selalu mencucu, mencucu ini loh, mencucu ini, mencucu. Biasanya mau mencucu itu cepat mati, benar.
Allahumma sholli ala Muhammad. Saya kok mulai terbawa arus serius ceramahnya ini ya kan? Allahumma sholli ala Muhammad. Sudahlah, orang itu kalau pertama kali memulai kerja lalu kumpul dengan suasana yang begitu luar biasa, senyum wajhun malihun, dan ada semangat yang sudah dibuka oleh Pak Haji Ridwan, semangat untuk membuat sejarah. Jangan pernah khawatir, hidupnya pasti terpilih. Itu Quran. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal 'ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Itu Quran. Makanya kalau sudah terbimbing insya Allah surga kabeh. Dan nyuwun saya tentang surga ini ayu-ayu Pak. Usianya nggih nom-nom, waktila usianya itu enggak ada usia tua-tua mboten wonten. Usianya ya kira-kira di hadis itu 12-13 tahun. Jadi orang yang masuk surga itu ya usianya 12 sampai 13 tahun. Enggak kayak begini usianya sudah expired semuanya gitu. Ya sudah cantiknya ya sudah cantik lah, sudah tidak ada yang tidak sempurna di surga. Semuanya itu memberikan pelayanan yang terbaik. Allahumma sholli ala Muhammad. Apalagi yang menjaga surga itu siapa? Malaikat siapa? Ridwan. Pokoknya Ridwan ketemu ayu-ayu, ketemu wong ganteng-ganteng cocok. Jadi nama jeneng ini Kakan Reh 2 Surabaya. Joko Suko Ridwan. Sing Joko neraka sinten? Sinten? Malik. Terus Malik. Terus yang mencabut nyawa siapa? Yang mencabut nyawa siapa? Israel. Saya itu Pak Ridwan pernah ditanya sama santri saya, Pak Kiai pas ngaji, yang menjaga surga siapa? Ridwan. Iya. Yang menjaga neraka Malik. Yang menjaga mencabut nyawa Israel. Tugasnya. Terus malaikat Israfil itu tugasnya apa tuh? Meniup sangkakala. Lah santri saya tanya, kira-kira saiki tugasnya malaikat Israfil niku nopo ya? Ya kayak saya jawab ya. Kalau jawab rungokno santri, tugasnya malaikat Israfil saiki niku ngelak-ngelaki trompet. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya kembali kepada tadi, orang yang membuat sejarah itu adalah orang yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Contoh misalkan begini, seperti Hadra kayak begini ini, ya begitu luar biasa, tampilannya bagus, ya kan, serempak. Lah kira-kira di surga itu ya dihibur dengan kosida yang seperti itu. Kira-kira begini. Gue nih gak percaya sampai mati di situ tak kan. Kira-kira seperti itu di surga itu. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal 'ard u'iddat lil muttaqin. Orang yang memberikan pelayanan yang terbaik, jangan khawatir. U'iddat lil muttaqin wa jannatin 'arduha as-samawati wal 'ard. Surga itu seluas langit dan bumi. Perspektif saya, surga itu tidak hanya kita tunggu di akhirat, tetapi surga itu kita bisa bangun di pikiran kita. Surga kita bisa bangun di hati kita. Surga bisa kita bangun di perilaku kita. Coba, kalau surga itu ada dalam pikiran kita, subhanallah, hidup itu akan damai, nikmat. Surga ada dalam hati kita, udahlah akan ada ruang yang begitu hebat, ruang pemaaf. Ruang apa? Ruang pemaaf yang begitu besar dibuka oleh Allah. Perilaku.
bekerja profesional, bekerja sesuai dengan SOP, bekerja disiplin. Subhanallah, itu akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jannah itu seperti itu. Makanya kalau dalam konsep saya, perspektif surga tidak hanya sekedar ditunggu di akhirat, tetapi surga itu bisa kita coupling dalam diri kita, keluarga kita, masyarakat kita. Subhanallah, mudah-mudahan kita semuanya dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kula akan mugi-mugi budal kaji kabeh. Amin, amin. Kula akan mugi-mugi budal kaji kabeh. Bu, purun kula sukani ijazah supaya cepat budal kaji. Purun apa mboten? Pak, purun apa mboten, Pak? Purun apa mboten? Kalau tiruaken nggih. Mungkin ditirukan, saya baca ditirukan, insya Allah cepat budal kaji. Nggih. Nawaitu. Dituakno kiai budal kaji kok nawaitu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu hajja wal umrah nekat. Cara sing cucu. Lho kaji niku nekat, Pak. Nekat gak iso budal kaji. Kurang sepeda motor didol, kurang maneh motor didol, kurang maneh omah didol. Mari mulai teko kaji, lho kok kaji kok bambung. Lah. Muga-muga barokah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashhil bil zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashhil jagat sapu lidi sapu tuk diwaca kabeh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma barik. Wis tau sapu jagat, sapu lidi, sapu tuk dibaca semuanya. Tapi kalau yang undang itu orang miskin, rumahnya gede, kalau hujan kebocoran, monggo ditolongin paling Nah, itulah kadang-kadang kerangka seperti ini harus kita rubah bersama-sama. Saya belajar untuk ikhlas. Kita semua harus belajar ikhlas. Karena bagaimanapun ikhlas itu akan membuat hidup kita ini tidak akan terjadi beban. Orang yang ada beban itu sebenarnya karena dirinya belum ada ikhlas. Kita harus belajar ikhlas karena ikhlas itu membuat konstruksi potensi itu akan selalu tumbuh dalam diri kita. Apa konstruksi potensi? Akal kita akan selalu kreatif, innovativeness, dan juga akan punya pikiran yang cerdas ketika melihat sesuatu peluang yang bagus. Dan sesuatu peluang yang bagus ditangkap dengan ikhlas, dengan cerdas, subhanallah, ini akan melahirkan kekuatan yang sungguh sangat besar pada diri manusia. Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah, dan ikhlas itu tidak hanya menumbuhkan kekuatan yang ada pada diri kita, sebab kekuatan yang ada itu bisa membuat energi eksternal itu akan muncul. Contoh misalnya Nabi Musa itu nabi yang paling santai. Makanya Nabi Musa itu Pak Haji Ridwan, nabi yang paling suka protes dengan Tuhan. Nabi Musa suka protes, berasal dari Bani Israel. Dan Musa itu orangnya besar, tinggi, kekar, dan suara. Makanya pas namanya Musa. Tapi kalau ada orang Indonesia namanya Musa awalnya krempeng, salah jeneng kira-kira. Jadi Musa itu orangnya hebat. Karena dalam diri Musa itu ada ikhlas yang tadi saya sampaikan. Ya Allah, saya ini berdakwah sekian ratus tahun, tapi
Tapi jamaah saya itu hanya ada 12 orang. Bayangkan Pak Ridwan, kalau saya ratusan tahun punya santri cuma 5, saya tak mengundurkan diri dari ustaz. Nabi Musa begitu luar biasa, ratusan tahun dikejar oleh siapa? Oleh Fir'aun. Begitu sudah dikejar mau dibunuh oleh Fir'aun, dia berdoa, ya kan? Berdoa, ya Allah lindungi umat saya yang 12 itu. Saat dikejar, di situ ada lautan. Apa yang terjadi? Nabi Musa protes dengan Tuhan, ya Allah, saya ini sudah capek, kira-kira begitu. Hari ini saya minta perlindunganmu ya Allah. Nah, inilah yang saya katakan, orang ikhlas itu ada kekuatan eksternal yang akan dimunculkan Tuhan kepada dia. Apa yang terjadi? Begitu Allah sudah diwadui sama Musa, ya Allah berikan keselamatan umat saya. Kata Musa, jawabannya Allah, beres, lemparkan itu tongkat. Maka tongkat ketika dilemparkan oleh Nabi Musa, subhanallah, ada jembatan. Jembatan itu namanya jembatan Suramadu pengumuman. Jadi subhanallah, bukan jembatan gitu ya. Begitu diselamatkan. Itu di Quran ada Pak. Wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Lemparkan tongkat, wa aghraqna, aku tenggelamkan orang-orang pengikut Fir'aun, bala tentaranya Fir'aun yang hebat, ala Fir'aun wa antum tanzurun. Itu Musa. Ikhlas diberikan kekuatan eksternal. Siapa lagi? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu nabi yang terkenal dengan Khalilullah, kekasihnya Allah. Karena apa? Ikhlas. Begitu dibakar oleh Raja Namrud, dibakar. Karena dakwanya dibakar, dilempar dalam bara api yang besar. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa, "Qul ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Begitu dilempar dalam lautan api yang besar, sekujur tubuhnya tidak terbakar. Satu helai rambut pun tidak ada yang terbakar, kulit pun tidak ada yang terkelupas. Itu karena ikhlas berdoa kepada Allah, diberikan kekuatan eksternal. Coba kalau kali panjenengan opo mengharapkan marang api ini gede ngomong kul ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim, nyemplung insyaallah mateng pengumuman. Itu artinya apa? Kekuatan yang begitu luar biasa yang ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Orang yang ikhlas. Siapa lagi? Nabi Nuh. Nabi Nuh. Nabi Nuh itu bayangkan, nabi yang begitu punya indera spiritual yang besar, yang begitu hebat, dicaci maki tidak hanya oleh umatnya, istrinya dan anaknya juga mencaci maki. Siapa namanya? Nabi Nuh. Tetapi apa doanya Nabi Nuh? Pada saat itu Nabi Nuh tidak menghiraukan apapun caci makian sang istri maupun anak, tetapi Nabi Nuh konsentrasi karena ini adalah bisikan spiritual Tuhan. Jalankan di atas lautan, kemudian di gunung itu dibuat perahu besar, makanya terkenal dengan Bahtera. Apalagi Nabi siapa yang dimakan ikan? Nabi Yunus. Makanya di Quran itu ada. Makanya kalau ada Pak Ustadz yang seringkali mengatakan Nabi Nuh itu masuk dalam perut, itu salah. Al-Khut itu adalah nyantol di giginya ikan paus. Kalau masuk dalam perut pasti mati. Tapi dalam Quran khut itu maknanya nyantol, nyangsang. Begitu ditarik ke atas dapat oksigen, masuk lagi, seret, masuk di giginya ikan paus. Apa doanya Nabi siapa? Nabi Yunus. Rabbana la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, saya ini orang yang zalim. Kata Pak Haji Ridwan tadi, saya banyak salahnya. Semua banyak salahnya, bukan hanya Bapak. Kita sama, semua banyak salahnya.
Makanya salah itu ditebus dengan apa? Istighfar. Salah itu dengan ditebus oleh apa? Membuat sejarah. Salah itu ditebus dengan apa? Dengan ikhlas. Salah itu ditebus dengan apa? Birrul walidain. Jadilah orang yang muncul saat usai halal bihalal ini dengan semangat baru. Ayo bersama-sama dengan saya dan kita semuanya. Kantor ini insya Allah akan luar biasa hebat. Karena ada kekuatan eksternal yang tidak mungkin, tidak pasti Allah akan berikan. Karena di dalam Quran itu sebenarnya ada sesuatu yang rasional, ada yang tidak rasional. Coba kita lihat. Yang rasional ada, yang tidak rasional juga ada. Coba saya tanya, kalau orang sakit kepala kira-kira minum apa? Minum apa? Minum obat. Sakit kepala. Kalau orang sakit kepala, kalau sakit kepala minum obat. Terus kalau orang sakit kepala kira-kira disuntik apa minum obat? Minum obat. Yang tidak rasional apa kira-kira? Yang tidak rasional apa kira-kira? Apa? Sakit kepala disuntik. Ya kan? Tidak rasional. Ya kan? Dan itu pernah terjadi. Di dalam Quran itu juga ada orang sakit kepala tapi diterjemahkan dengan terjemahan tafsir, lalu disuntik dan sembuh. Gak rasional. Coba Nabi Isa minta makanan dari Tuhan. Ya Allah, saya mintakan turun makanan 1 baskom besar. Langsung turun. Rasional nggak? Rasional, nggak rasional. Tetapi Quran kita yakini bahwa itu adalah Quran. Percaya. Subhanallah. Itulah yang saya katakan bahwa alimul ghaibi wasyahada fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Bima itu sebenarnya adalah ilmu pengetahuan. Bima itu adalah teknologi. Bima itu adalah kecerdasan. Bima itu adalah kompetensi. Bima itu adalah sesuatu yang membuat kita punya marwah, takmalun, yang ditentukan oleh kita semua. Apapun yang terjadi di dunia ini sebenarnya kita bisa tentukan. Dengan apa? Ilmu pengetahuan yang tadi sudah saya sampaikan. Ayo kita bersama-sama buka Al-Quran. Karena sesuatu yang tidak mungkin kalau Allah itu berkehendak pasti terjadi. Coba, Maryam itu rasional nggak? Punya anak Nabi Isa? Nggak rasional. Nabi Isa itu dilahirkan oleh siapa? Maryam. Maryam itu punya suami apa enggak? Enggak punya. Secara rasional, orang kalau melahirkan itu pasti dari bunting dulu ada suaminya, iya kan? Baru ini yang namanya Maryam itu tidak pernah disentuh laki-laki, tidak pernah punya suami, tapi kun fayakunnya Allah, lahirlah Nabi Isa. Tidak rasional. Tetapi kalau Allah sudah berbicara seperti itu, idza arada syai'an ayyakuna lahu kun fayakun, jadi aja. Itulah yang saya katakan, kita ini hidup di dunia ini jangan hanya mengandalkan kekuatan rasionalitas, tetapi ada sesuatu yang membuat kita harus yakini. Contoh birrul walidain, yakini itu akan membuat diri kita makin berwarna. Yakini bahwa bacaan Quran, qasidah yang menjadi tradisi spiritual di sini, ini menjadi sesuatu syiar di kantor ini. Yakini itu akan membuat marwah kita. Apa yang tidak mungkin? Kalau sudah ditepuk begini, ini barangkali ibu-ibu kalau sudah meninggal itu masuk surga semuanya. Yakin. Dan kalau sudah masuk surga itu akan dicari oleh suaminya. Pak, yang namanya istri dan suami itu ada toknya laki-laki. Jadi ibu itu di dalam dirinya ini itu ada toknya laki-laki. Begitu sudah meninggal di akhirat sana, tiga adalah birrul walidain. Saya yakin 3 kekuatan itu membuat potensi kita akan ditemukan oleh Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi umurina wa rizkina wa ahlina wa auladina wa azwajina kama barakta ala Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, dan dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni seluruh dosanya ya Allah, terimalah amal ibadahnya ya Allah, berikan tempat yang mulia di sisimu ya Allah. Kami bersyukur hari ini ya Allah, Engkau sudah banyak memberikan rahmat dan nikmat kepada kami ya Allah. Jadikan nikmat itu ya Allah, menjadikan kami menjadi orang yang selalu banyak bersyukur kepadamu ya Allah. Bukalah pintu ampunanmu ya Allah, bukalah pintu keberkahanmu ya Allah kepada kami semua yang hari ini kami ikhlas, kami bersama-sama membuat sejarah, kami bersama-sama birrul walidain. Bukalah pintu rahmatmu ya Allah, bukalah pintu keberkahanmu ya Allah. Allahumma aftah alaina futuhal arifin bihikmatika wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, bimbinglah anak-anak kami, keluarga kami semua ya Allah, seperti Kau bimbing keluarga Nabiullah Ibrahim, Ismail dan Siti Hajar. Tuntunlah anak-anak kami, keluarga kami semua ya Allah, seperti Kau menuntun keluarga Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selamatkanlah dunia kami ya Allah, dan selamatkanlah akhirat kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.